Hai, Tatu Solai. Welcome to podcast Gamaranta, layanan informasi dan komunikasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Toraja. Check it out, guys. Hai, Tatu Solai. Kita jumpa lagi di podcast Gamaranta. Nah, kalau kemarin-kemarin kita sudah podcast, saat podcast kali ini adalah podcast perdana di tahun 2025. Boleh beri aplausnya dong di studio biar kita lebih semangat. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari Kejaksaan Negeri Tanah Toraja. Kita mau bahas apakah? Kita mau bahas penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia begitu banyak kasus mengenai kekerasan seksual anak. Nah, kali ini secara khusus kita mau bahas kekerasan seksual anak yang terjadi di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Tapi sebelum itu kita mesti tahu dulu dong, kita mesti kenal dulu dong para narasumber kita, karena nggak kenal nggak sayang katanya. Siap. Ladies first, bolehkah perkenalan diri dulu kakak? Siap. Perkenalkan, nama saya Retno Budiati Nur Hasan. Saya sebagai Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Tanah Toraja. Oh iya, oke. Berikutnya. Lanjut ya. Iya. Terima kasih. Saya Ruslianto Sumule di Kejaksaan Negeri Tanah Toraja pada seksi 1 bidang intelijen. Iya. Boleh sekali lagi minta aplausnya dong biar kita semangat sharing-sharingnya. Ini pertanyaan perdana saya nih Pak. Pertama, kalau untuk kasus kekerasan seksual anak yang ada di Tanah Toraja dan Toraja Utara sampai saat ini, kira-kira berapa banyak ya? Beberapa tahun kita hitung dari 2022 lah sampai saat ini itu ada berapa banyak kira-kira nih? Dari kasus yang ada di Tanah Toraja ya, mungkin setahun itu bisa sampai 20-an lebih. Berarti banyak ya. Kekerasan seksual pada anak cukup banyak terjadi di Tanah Toraja ya, itu ya. Belum Toraja Utara. Belum Toraja Utara. Oke, kita lanjut. Kalau usia kategori anak nih, Pak, bolehkah dijelaskan? Iya, jadi penting untuk memberikan batasan karena memang sesuai dengan undang-undang tentang perlindungan anak, kemudian sistem peradilan pidana anak itu sudah dibatasi mengenai usia. Karena mungkin untuk masyarakat awam masih menganggap bahwa anak itu masih yang remaja atau bahkan masih misalnya usia SD, SMP. Namun sebenarnya untuk usia anak itu kalau sudah undang-undangnya itu diberikan batasan seorang yang usianya masih di bawah 18 tahun. Seorang yang atau anak yang masih di bawah 18 tahun itu semua termasuk kategori anak. Betul. Iya. Jadi usianya belum cukup 18 tahun itu masih kategori anak. Kalau misalnya hari ini sudah berulang tahun yang ke-18 berarti bukan anak lagi. Iya. Seperti itu ya kira-kira kategori anak. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak, kalau kekerasan seksual pada anak, kenapa termasuk extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa? Bolehkah dijelaskan ke teman-teman Pak? Ya, pertanyaan yang sangat menarik Bu. Jadi sebenarnya kita harus kembalikan dulu. Anak ini kedudukannya sebagai masa depan bangsa itu posisinya sangat besar, artinya sangat berharga. Di samping dari masa depan orang tuanya masing-masing, itu sudah pasti. Nah, karena masa depan bangsa artinya penerus generasi yang saat ini menjadi misalnya pemimpin, makanya kita harus lindungi. Akan tetapi pada kenyataannya banyak yang mendapatkan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Nah, inilah sebabnya kenapa kekerasan terhadap anak itu dikategorikan sebagai kekerasan yang luar biasa karena dampaknya luar biasa dan bahkan bisa merusak masa depan bangsa dari segi mental, bahkan ya keseharian lah, merusak masa depan itu yang paling utama poinnya. Padahal ini bibit-bibit unggul dari masyarakat Indonesia seperti itu ya Pak. Betul. Bukan main mentalnya bagaimana, apakah bisa sembuh ataukah
sudah tidak bisa sembuh seperti itu Iya ya betul. Pak. Jadi tidak bisa dipastikan apakah akan kembali pemulihannya seperti sebelum mengalami kejadian yang tidak diminta-minta itu. Itulah mengapa masuk dalam kategori extraordinary crime. Nah, kita kan sudah mendengar penjelasan Bapak kenapa masuk kejahatan yang luar biasa. Yang saya mau tanyakan, undang-undang Pak, undang-undang yang menjerat pelaku yang melakukan kekerasan seksual pada anak, kira-kira Ya, boleh dijelaskan? kalau mengenai undang-undang itu ada banyak ya. Salah satunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang tindak pidana perdagangan orang. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kebetulan di Tanah Toraja ini yang paling banyak itu undang-undang TPKS. TPKS bolehkah di-sharing sedikit TPKS itu apa? TPKS itu tindak pidana kekerasan seksual. Terus yang kedua itu yang paling banyak itu undang-undang tentang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 atas perubahan tahun 2002. Itu yang paling banyak di Tanah Toraja untuk saat ini. Jadi memang semua ada aturannya, semua ada undang-undangnya ya. Jadi setiap apa yang kita lakukan harus dipikir dulu karena semua sudah diatur dalam undang-undang. Apalagi anak ada perlindungan anak. Iya, benar-benar. Kemudian nih Pak, jenis hukuman pidana tadi kan kita sudah mendengar undang-undang yang menjerat pelaku nih Pak. Terus hukuman pidananya kira-kira seperti apakah itu? Boleh dijelaskan Pak? Ya, untuk hukuman pidana, secara hukum pidana kan memang sudah diatur. Ada hukuman pidana pokok dan ada pidana tambahan. Nah, tapi untuk pidana pokok itu yang paling sering menjadi menarik perhatian lah. Karena berbicara mengenai berapa tahun penjara, kemudian berapa misalnya denda yang dikenakan. Nah, kemudian untuk tambahan sendiri itu misalnya perampasan barang tertentu misalnya. Nah, terkadang kan dalam misalnya penanganan tindak pidana itu ada barang bukti. Nah, itu termasuk. Nah, kalau untuk pidana penjara ya dirampas kemerdekaannya, dimasukkan ke dalam misalnya rumah tahanan. Nah, bahkan untuk perkara misalnya kekerasan seksual terhadap anak kadang kan dilakukan oleh orang terdekat. Entah itu misalnya di lingkungan keluarga sendiri atau misalnya tetangga, di lingkungan sekolah, tetangga, atau bahkan yang betul-betul dipercaya sebagai keluarga yang sebagai pelakunya. Nah, dalam kondisi misalnya contoh, karena ada beberapa contoh di Indonesia. Boleh angkat satu kasus lah Pak. Kalau untuk kasusnya mungkin agak kami lindungi karena kita dilarang untuk mengekspos ya. Hanya saja kita bisa menjadikan sebagai contoh misalnya ayah yang misalnya mohon maaf menyetubuhi anak kandungnya. Ya artinya masih kategori anak ya. Korbannya di sini masih anak. Nah, itu bahkan mungkin kita tidak tahu bahwa Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Republik Indonesia itu bisa atau memiliki kewenangan untuk memasukkan gugatan untuk hak wali anak itu dicabut. Jadi bukan lagi sebagai wali dari anak itu, karena kejahatan yang tadi kembali lagi kejahatan yang luar biasa. Nah, itu kan itu kan yang belum diketahui oleh masyarakat Indonesia. Jadi ada beberapa, contohnya di Bogor sudah pernah ada. Jadi dari Kejaksaan Negeri itu memberikan atau melakukan gugatan ke pengadilan negeri, kemudian hak wali anak itu dicabut. Ayahnya ya. Jadi tidak ada lagi hak anak orang tua, misalnya ayah ini untuk jadi wali dari anak itu. Ya itu mungkin untuk pidananya Bu, sekalian tambahan tadi mengenai ya sedikit hal yang harus kita ketahui lah tentang bagaimana hak seorang anak kalau seorang ayah kalau misalnya melakukan kekerasan seksual. Ya. Seperti itu ya. Jadi even dia ayah kandung, tapi kalau dia melakukan kekerasan seksual terhadap anak,
pasti dipidana juga lebih Tetap. sama tetap ya, bahkan dicabut Iya. ahli sebagai anak wali, sebagai Wali atas anak itu. Iya, sorry. Wali atas anak itu Ya, seperti itu bahkan ya. ada pemberatan Bu, Iya. pemberatan lebih. pidananya sepertiga lebih. ditambah dari pidana pokoknya. Iya. Karena memang hal yang seharusnya melindungi, memberikan kenyamanan, Iya. keamanan untuk Iya. anak justru menjadi pelaku. Apalagi kalau misalnya mohon maaf ayah kandung yang Iya. melakukan kepada anak kandungnya sendiri. Yang harusnya melindungi, yang harusnya menjadi sosok ayah bagi Iya, anaknya, betul. ini malah merusak anaknya Merusak sendiri. anaknya sendiri. Iya. Terus kalau hukuman berat, apakah yang bisa dijatuhkan? Bisakah sampai hukuman mati seperti itu? Kalau untuk undang-undangnya kita harus kembali lagi berapa sih? Kan sudah Apakah diatur penjara seumur dalam hidup? istilahnya pasal-pasal Iya. tindak pidana dalam undang-undang tersebut. Jadi kita harus cek kembali unsur tindak pidana yang terpenuhi untuk suatu perbuatan itu masuknya ke pasal berapa. Iya. Nah, untuk pasal itu ada beberapa jenisnya. Jadi yang maksimalnya ada 15 tahun, ada bahkan sampai 20 tahun. Tapi yang tadi sudah sempat kita singgung bahwa untuk kategori tertentu misalnya dilakukan oleh keluarga, orang tua atau misalnya tenaga pendidik, mohon Iya. maaf. Kemudian ada juga tokoh agama. Itu bisa dikenakan pemberatan sepertiga. Iya. Jadi tambah lagi sepertiga. Iya, karena seharusnya mereka mengayomi, ini Betul. malah menjadi pelaku ya, Iya, Pak. betul. Iya. Jadi pidananya bukan main-main. 1 hari di penjara ya mungkin sudah sangat stres, apalagi Iya, kalau misalnya apalagi puluhan tahu. tahun ya. Jadi tergantung ininya ya Pak, tergantung siapa dan tergantung kekerasannya seperti apa kira-kira Dan seperti itu. kembali ya. lagi pasal Iya, apa yang dilanggar, pasal pasal apa. berapa yang dilanggar, Iya. undang-undang yang mana. Iya, karena Jadi- masing-masing punya kategori Betul. seperti itu ya. Sudah Pak. diatur pasal ini ancaman pidananya sekian, Mm-mm. pasal yang lain lagi bisa Iya. jadi beda. Iya, jadi seperti itu. Kalau perannya jaksa sendiri dari misalnya ada kasus ini kekerasan seksual pada anak, dari proses awal sampai selesainya itu boleh dijelaskan Pak? Ya, kalau dari peran kejaksaan dalam hal kekerasan seksual terhadap anak itu, kita sebagai jaksa penuntut umum kan, kita mendapat berkas perkara dari kepolisian. Habis itu kita sebagai penuntut umum tugasnya untuk membuat surat dakwaan, melakukan penuntutan, melakukan eksekusi terhadap anak. Terus kita juga ada diversi, namanya diversi di kejaksaan, penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan seperti Ya, kita itu. upayakan diversi di situ untuk melindungi ini kan anak nih. Jadi kita upayakan diversi. Kalau misalnya gagal, kita lanjut ke persidangan. Gitu. Seperti itu. Jadi perannya jaksa sampai lanjut di pengadilan seperti itu ya. Kan kita tadi sudah bahas misalnya ada kita ambil kasus ada seorang anak yang mengalami kekerasan seksual, katakanlah dari orang terdekatnya, tetangganya lah seperti itu ya. Apakah anak itu harus bersaksi di persidangan atau bagaimana? Ataukah speak up-nya cukup di Bapak atau Ibu jaksa kira-kira? Boleh dijelaskan? Kalau ditanya apakah anak harus datang ke persidangan, harusnya kan di KUHP itu mengatur ada alat bukti. Nah, di persidangan kan kita harus melengkapi alat bukti itu, ada keterangan saksi. Nah, ini kan anak biasanya bukan cuman jadi korban, anak bisa jadi anak saksi. Jadi di pasal 184 KUHP itu diatur keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa. Nah, untuk melakukan pembuktian di persidangan, kita kan membutuhkan salah satu dari pasal ini. Nah, keterangan saksi salah satunya. Kan anak juga biasanya jadi saksi di persidangan. Menurut undang-undang SPPA kita bisa memanggil anak sebagai saksi dengan beberapa pertimbangan gitu.
Apalagi kalau anaknya sudah yang bisa speak up seperti itu ya. Kecuali kalau anak-anak yang di bawah 5 tahun mungkin. Seperti itu kira-kira ya. Kalau adakah kategori anak yang bisa bersaksi di persidangan seperti itu? Kalau kategorinya ya kembali lagi tadi sempat disinggung bahwa apalagi yang sudah bisa berbicara. Tapi kembali lagi bahwa untuk anak kan tetap ada metode-metode tertentu, misalnya didampingi dari psikolog atau misalnya dari pendamping-pendamping yang sudah diatur oleh undang-undang orang tua misalnya. Jadi pada saat diminta keterangannya itu tetap dalam pendampingan. Bahkan untuk sebagai tambahan informasi juga bahwa untuk anak yang misalnya kita sidang untuk perkara anak, entah anak sebagai pelakunya, entah anak sebagai korban atau anak sebagai saksi. Kalau misalnya bersidang itu kita tidak menggunakan seragam atau tidak menggunakan toga. Jadi jaksa dan hakim tidak menggunakan, dan pengacara juga tidak menggunakan atribut seperti yang sidang untuk orang dewasa. Itu sudah diatur oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak demi melindungi kepentingan anak, karena takutnya anak apalagi yang masih kecil ya kadang kalau misalnya lihat seragam kadang kayak takut atau trauma. Beda-beda, Nah, itu sih yang paling penting, artinya anak tetap kita minta keterangannya sebagai saksi di pengadilan guna pembuktian suatu perkara. Tapi dengan ketentuan ya ada istilahnya demi kepentingan anak bisa misalnya tidak menggunakan seragam atau tadi toga. Pokoknya kita memberikan kenyamanan yang maksimal untuk anak supaya bisa bicara apa adanya seperti itu kira-kira ya. Kemudian selanjutnya pertanyaannya adalah, kan kita sudah bahas beberapa, kita sudah sharing beberapa hal nih. Kalau tantangan kira-kira tantangan yang dihadapi selama menyelesaikan perkara kekerasan terhadap anak. Iya. Tantangan biasanya itu ini sih, kalau di persidangan itu biasanya anak susah untuk ngomong. Ngomong mungkin karena trauma atau takut sama siapa yang nanya. Biasanya yang sering terjadi itu salah satunya itu susah untuk ngomong. Biasanya lama baru dimulainya persidangan karena itu anak mungkin karena ada trauma kali ya. Jadi informasinya susah didapat seperti itu ya. Paling tantangannya dari cara ngomongnya si anak ya, atau memberikan informasinya anak. Jadi biasanya didampingi oleh psikolog atau orang tua, orang tua sebagai jembatan untuk memberikan informasi, kira-kira seperti itu ya. Paling tantangannya itu. Jadi mungkin kasusnya agak panjangnya ini ya kalau ada kasus kekerasan terhadap anak kira-kira ya. Biasanya. Dan bahkan bisa jadi menambahkan sedikit bahwa kadang karena sudah ada pengaruh dari lingkungan sosial, misalnya anak sebagai korban nih ke sekolah, terus ketemu dengan misalnya tetangga atau masyarakat yang sudah tahu kejadiannya, kadang kan tidak bisa mengontrol, menanyakan bagaimana kasusnya, bagaimana perkembangannya, padahal yang dihadapi adalah seorang anak. Kita tidak tahu bagaimana perkembangan mentalnya. Nah, terkadang dari situ sudah merusak mentalnya. Jadi sebenarnya untuk masyarakat di luar sana, ya terkadang kita juga harus mengontrol untuk tidak terlalu masuk ke dalam satu perkara yang sedang berjalan, supaya ya bukan berarti kita tidak peduli, tapi supaya apa yang terjadi itu tidak merusak mental anak. Ya, karena tetap kan ada yang namanya aparat penegak hukum yang punya ranahnya. Cukuplah kalau misalnya sudah ada laporan, pasti akan ditindaklanjuti. Nah, mengenai misalnya sampai harus viral baru diproses, itu jangan sampai berpengaruh buruk, justru memberikan pengaruh buruk kepada mental anak. Misalnya ketemu di teman di sekolah, ditanya lagi, katanya kamu yang ini ya. Itu kan pasti akan memberikan pengaruh. Anak jadi malu, anak bahkan jadi stres, sudah malas ke sekolah malah. Jadi ada pengaruh buruknya sebenarnya. Sebagai masyarakat kita harus tahu batas karena semua ada ranahnya dan semua pasti akan diproses sama yang sudah menjadi yang memiliki kewenangan, yang punya kewenangan seperti itu ya. Kemudian pesan dari Bapak Jaksa sama Ibu Jaksa nih kepada masyarakat
Mungkin dari Bu Retno untuk ada pesan dari dulu atau bagaimana? mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Iya. Iya. Kalau pesan dari saya sih kan selama ini banyak tuh kejadian-kejadian entah dari orang tua lah, dari tenaga pendidik ya, mohon maaf, dari tetangga lingkungannya. Tapi biasanya yang dilaporkan itu lama baru dilaporin. Jadi pesannya kepada masyarakat tuh jangan takut untuk melaporkan karena ini demi mental anak. Jangan ditunda-tunda untuk dilaporkan. Karena semakin lama larut, iya. semakin kasusnya semakin jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada kasus, sebaiknya orang terdekat, entah itu orang tua, entah itu guru atau tenaga pendidik langsung melaporkan kasus, kalau ada kasus kekerasan anak yang diketahui, kira-kira seperti itu ya. Iya. Semakin cepat semakin baik. Iya. Jangan takut untuk dilaporkan seperti itu, teman-teman. Pokoknya jangan takut untuk speak up demi keadilan. Iya. Dan bahkan jangan sampai masyarakat takut bahwa kenapa semakin banyak kasus yang terungkap. Di satu sisi semakin banyak kasus yang terungkap artinya kita bisa memutus satu lagi mata rantainya. Iya, benar-benar. Jangan sampai karena tidak ada kasus yang terungkap kita merasa bahwa aman-aman saja. Iya, tidak ada kejadian. Kasusnya makin banyak seperti itu ya. Ya, dengan kasus, ada banyak kasus yang bisa ditangani atau diproses, maka menjadi pelajaran untuk ya orang-orang yang mungkin berpotensi menjadi pelaku. Bisa tahu bahwa ternyata perbuatan ini bukan lagi hal yang wajar, sudah merupakan tindak pidana. Iya, dan bukan main ininya ya, Pak. 15 sampai 20 tahun. Bisa 20 tahun. Iya. Ya, apalagi kan yang namanya generasi penerus keluarga lah. Apalagi bangsa nantinya bangsa kan. Indonesia, iya. Terutama karena banyak pelakunya memang dari orang terdekat. Ya, kita bukan berarti datang di sini karena khusus untuk Tanah Toraja saja atau Toraja Utara, tapi di seluruh Indonesia bahkan kekerasan seksual terhadap anak itu banyak sekali. Merajalela. Kalau kita mau cari berapa jumlahnya sangat banyak lah. Iya. Dan biasanya kejahatan seperti itu, misalnya ada satu pelaku nih Pak, dia sudah melakukan hal itu di beberapa anak, tapi karena anaknya tidak ada yang mau speak up, terus kebetulan dia melakukan lagi di anak yang lain ini. Dia berani speak up, barulah yang lain. Iya, saya juga seperti itu. Iya, baru ketahuan. Saya juga sudah mengalami hal seperti itu dari orang yang sama. Itu karena mereka tidak berani untuk melapor ya, kira-kira seperti itu. Tadi kita bilang kalau misalnya ada yang terungkap berarti jangan sebaiknya menjadi, langsung laporkan. Betul, jangan kaget karena ada kasus yang terungkap. Iya. Justru kalau misalnya ada yang terungkap artinya bisa diputuskan mata rantainya. Jangan sampai yang seperti Ibu katakan tadi, satu anak belum ketahuan atau belum berani dilaporkan. Masuk anak kedua belum juga. Masuk anak ketiga baru. Artinya kan kenapa harus tunggu sampai 3? Kalau misalnya bisa 1, mohon maaf kita seandainya ada kemungkinan untuk tidak sampai ada 1 korban, lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi, ya. Benar-benar Pak ya. Kemudian tugas orang tua, tugas tenaga pendidik atau keluarga kan itu untuk menjadi pelindung pertama anak. Nah, kalau pesannya nih Pak, pesannya Pak Jaksa, pesannya Ibu Jaksa untuk masyarakat, para orang tua di sana yang atau para tenaga pendidik yang menjadi pelindung pertama, yang seharusnya menjadi pelindung pertama anak, apa nih Pak? Ya, kalau yang paling sering bersentuhan dengan misalnya anak sekolah, ya sudah pasti orang tua dan tenaga pendidik lah di sekolah. Karena itu lingkungan yang paling istilahnya tempat mereka menghabiskan banyak waktu. Iya. Ya. Jadi orang tua harus bisa peka. Tenaga pendidik misalnya guru itu harus peka terhadap perubahan perilaku anak. Kalau misalnya ada yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya dan sudah tidak wajar atau misalnya ada yang lain lah dirasa ya, itu seharusnya kita cari tahu lebih dalam. Sebenarnya ada apa dengan anak ini? Jangan sampai ada yang disembunyikan karena ketakutan. Karena tadi kan kita sebutkan bahwa orang terdekat, terkadang misalnya tetangga atau misalnya keluarga lah, misalnya paman atau kakak sepupu, itu yang justru menjadi pelakunya. Diam-diam
karena anaknya takut, yang menjadi korban ini takut, ya tidak diungkapkan. Nah, tapi ada perubahan perilaku, perubahan sikapnya. Nah, termasuk juga mungkin untuk dunia sekarang sudah banyak perilaku-perilaku kita misalnya yang dulunya beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun yang lalu kita anggap sebagai bentuk kedekatan kita, misalnya cara menyapa dengan sentuhan misalnya, ya mohon maaf, tapi sekarang sudah berubah. Paradigma sekarang sudah berubah, apalagi dengan adanya undang-undang. Mungkin dengan kita menyentuh bagian tubuh tertentu dari seorang anak atau yang paling rentannya perempuan lah ya, anak yang berjenis kelamin perempuan, itu bukan lagi sebagai bentuk kedekatan, bukan lagi sebagai bentuk perhatian, tapi sudah berubah menjadi hal yang membuat orang tidak nyaman, bahkan termasuk sebagai jangan sampai sebagai tindak pidana yang tadi kekerasan seksual. Nah, itu yang harus kita kembali pikirkan, bahwa ternyata dunia sekarang dengan dunia yang sebelumnya, mungkin untuk orang-orang tua itu sudah beda. Jangan sampai kita contoh dulu kan, kalau kita SD atau SMP mungkin dengan dirangkul lah ya, apalagi perempuan, bapak guru misalnya merangkul anak siswa SD-nya, itu adalah hal yang biasa mungkin itu dulunya. Tapi sekarang kalau misalnya anaknya tidak nyaman atau merasa bahwa itu merendahkan harkat martabatnya sebagai seorang anak perempuan, ya hati-hati. Itu mungkin harus kita pahami. Soalnya dunia sekarang sudah berbeda seperti itu. Jadinya kita sebagai tenaga pendidik, sebagai orang tua harus lebih peka terhadap perilaku anak kita. Adakah yang berubah? Kita harus tanyakan, kamu kenapa seperti itu? Harusnya lebih peka terhadap anak, kira-kira seperti itu pesannya ya. Iya, betul. Iya, dan kalau ada apa-apa harus langsung laporkan. Iya, jangan takut karena masa depan orang tua. Dan masa depan bibit-bibit bangsa Indonesia. Betul sekali. Iya. Ini closing question nih buat Bapak dan Ibu. Kalau kekerasan seksual anak itu pada umumnya terjadi pada anak perempuan, atau adakah juga anak laki-laki di Tanah Toraja atau Toraja Utara, kira-kira kasusnya? Di Toraja mungkin umumnya perempuan. Kan tidak tertutup kemungkinan terjadi pada anak laki-laki juga kan? Apalagi dunia sekarang gila. Betul. Kalau di Tanah Toraja sampai saat ini dominan perempuan. Sih. Belum ada yang belum ada untuk anak laki-laki. Belum ada. Entah belum ada atau belum ada yang melaporkan, kira-kira seperti terungkap. itu. Tapi semoga tidak ada. Semoga tidak ada, iya. Oke. Buat Bapak Ibu atau buat teman-teman di luar sana yang ingin bertanya atau masih ada yang belum selesai, bisakah di-sharing nomornya Bapak Ibu Jaksa biar teman-teman di sana bisa lebih tahu, atau bagi teman-teman di sana yang ingin menanyakan sesuatu atau masih Bapak Ibu mau membagi informasi, bolehkah di-share nomornya biar teman-teman atau masyarakat di sana boleh bertanya kah, atau adakah yang ingin disampaikan kira-kira? Ya. Kalau untuk Kejaksaan Negeri Tanah Toraja sendiri itu memiliki media sosial. Nah, di media sosial itu termasuk Instagram, ada kontak yang bisa dihubungi kalau misalnya ada misalnya pertanyaan lah. Nah, untuk Facebook ada Kejaksaan Negeri Tanah Toraja. Untuk Instagram ada Kejari_Tanah Toraja. Kemudian di websitenya pun ada www.kejari_tanahtoraja.go.id. Di Twitter atau X pun ada KN Tanah Toraja. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa mengakses sosial media kami untuk mengetahui perkembangan dari kegiatan kami sehari-harinya, termasuk kalau misalnya ada yang ingin mau menanyakan misalnya ada kontak di situ juga. Atau ada informasi yang ingin didapat. Betul. Seperti itu ya kira-kira. Pasti dijawab dengan baik dan selama pertanyaannya mau sesuai dengan tugas dan fungsi kami, kita akan pasti kita akan tanggapi lah. Pasti ditanggapi dan dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Betul. Teman-teman atau masyarakat yang bertanya atau membutuhkan informasi, kira-kira seperti itu ya. Masih adakah yang ingin ditambahkan Bapak dan Ibu Jaksa sebelum kita closing? Mungkin kalau dari saya cukup. Ya, mungkin cukuplah pesan terakhir kepada orang tua dan guru-guru. Anak-anaknya dijaga. Anak-anaknya dijaga. Dan kalau ada kasus langsung laporkan. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Semua kita dilindungi.
Oke, boleh beri aplaus kah buat kami yang ada di studio? Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu Jaksa sudah meluangkan waktunya untuk datang di sini. Kita membahas penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak. Mudah-mudahan informasi atau sharing-sharing kita siang hari ini boleh berguna bagi teman-teman, bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang khususnya yang ada di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Bye.